Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM, tepatnya Habib Jancuk Mr. TM ya. Bertempat di kampus Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah penafsiran agama yang salah oleh ulama-ulama dunia. Dari judulnya saja kita angkat sesuatu yang salah. Penafsiran. Agama itu turun dari yang maha mutlak. Harusnya sifatnya mutlak. Kenapa kok ditafsiri? Dengan banyaknya firqah, aliran, golongan, kepercayaan, itu berarti mereka tidak dapatkan dari sumbernya. Padahal agama langit yang namanya agama samawi harusnya turun melalui 3 ya. Adanya Rasul, kitab, dan metodologi. Jika nggak ketemu 3-3-nya ini, agamamu pasti hanya sebatas dugaan. Apalagi ya, di dalam Quran menyebutkan A, tapi kamu nggak ketemu yang dimaksud A, maka pasti kau akan menduga dengan A aksen, A double aksen, A triple aksen. Si A aksen, si B, A double aksen, si C, A triple aksen. Nggak ketemu A. Contohnya ya, jadi sekarang ini agama telah rusak ya, separah-parahnya. Sudah nggak ada yang ngerti agama. Jangan kaget ya, saya sebut juga Islam ya. Dari syahadat sudah nggak ada yang ngerti ya. Padahal berapa banyak ulama, Ustadz, Gus, Kiai Habib, Buya, Mursyid di Indonesia. Banyak ya. Tapi nggak ada yang menunjukkan bahwa praktek agama itu harusnya adalah bersaksi atau berkesaksian atau menyaksikan. Mereka karena tidak tahu apa yang disaksikan, maka hanya sebatas mengucapkan loh. Padahal harusnya ketemu A. Nggak ketemu A, maka ketemulah A aksen. Dugaan itu, dugaan ya. Jadi syahadat yang dengan praktek mengucapkan itu dugaan versi mereka. Dugaan pun ada macam-macam. Itu kita menyaksikan diri kita menyaksikan ciptaannya, kita membayangkan. Nah, itu yang tak disebut A aksen, A double aksen, A triple aksen. Maka sekarang itu agama hanya sebatas penafsiran. Tidak ketemu tadi ini ya 3 ya. Demikian juga akhirat. Hampir semua ya menyampaikan akhirat itu kan nanti. Betul ya? Hampir semuanya. Jadi kita hidup di dunia nanti akan mati, habis mati ketemu kubur, habis kubur ketemu siksa kubur, nanti akan dibangkitkan, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, bla 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 bla, sampai ketemu surga dan neraka. Itu pelajaran anak kecil ya. Bagaimana kau sebut akhirat itu nanti, sementara seluruh nabi sudah membuktikan akhirat. Itu bukan kemarin loh ya. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun yang lalu loh sudah ketemu akhirat. Masa sekarang malah belum ada? Waktu dunia ya, memang ada ya. Dulu, sekarang, itu ada perbedaan. Tapi di akhirat nggak ada waktu. Loh.
Mereka lupa ya bahwa di akhir nggak ada waktu ya. Nah, dia mengiranya akhirat itu kan nanti. Dunianya harus kau lalui baru ketemu akhirat, ketemu masuk akhirat, nggak ada waktu. Di dunia memang kata-kataku benar ya. Akhirnya nanti setelah melewati dunia. Begitu kau lewati dunia, nggak ada lagi dulu, sekarang atau akan datang. Dan itu bagi yang telah membuktikan. Tapi kalau orang belum membuktikan, dia sebatas cerita. Nah ini banyak ya, ustadz-ustadz, kiai gus yang ceramah-ceramah di mimbar, di publik, di YouTube itu. Itu semua hanya penafsiran. Ya. Apa repotnya penafsiran? Hanya membaca, ditelaah, akalnya yang mampu berapa persen menyerap, itu diterangkan. Mereka bukan penunjuk jalan yang benar, bukan ya. Termasuk juga ya, mereka ini tertipu atau penipu loh ya. Sama-sama korbannya adalah kalian yang ditipu, kena tipu sudah. Contohnya ya, tentang syahadat tadi ya. Berikutnya mengingat Allah. Semua orang ya, kalau tidak memakai wasilah, saya pastikan pasti salatnya nggak sampai. Potong leher saya itu. Gak usah ngomong leher ayam, leher saya. Gak akan sampai kalau gak lewat wasilah. Coba ya. Di dalam sholat. Aqimi sholat lidzikri. Ingat apa kamu akan Allah dalam sholatmu. Sementara dia. Laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun. Dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluknya. Kau angan-angan gak bisa. Kau lihat cium raba dengar gak bisa. Nggak ada hubungan denganmu. Karena dimensinya Allah sangat tinggi dan kau relatif. Dia mutlak, maha mutlak. Gak bakal nyambung. Nah ini dia lagi-lagi. Orang mengajarkan sholatnya. Yang mulai takbir sampai salam, wudhu, menghadap kiblat, kemudian sholat-sholat sunnah. Kok nggak ada yang menerangkan bagaimana cara sholatnya bisa nyambung. Sampai kepada Allah Ta'ala secara teknikal. Wasilah. Banyak ulama-ulama hanya menerangkan ritualnya, tapi nggak menerangkan cara sholatnya karena mereka nggak ngerti. Akhirnya penafsiran mereka lah yang disampaikan kepada orang lain. Demikian juga zakat, puasa, haji, mereka nggak ada yang ngerti. Biarpun mereka kaya, pintar, keramat, itu iblis semua. Karena secara teori ya. Kau beserta Allah pasti didului dengan kenal, betul gak? Kau kenal seseorang pasti didului dengan ketemu, betul gak? Kau di dunia ketemuanmu dengan Allah harus yang di dunia, bukan khayalanmu. Nah inilah ya ada teka-teki yang kami pecahkan dan kami sampaikan kepada banyak orang. Ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Itu bukan dua, itu satu, tapi dimensional. Seperti dirimu. Kalau kau masuk ya, udkhulu fisilmi kafah, kau masuk ke dalam diri rohanimu. Maka kau menjadi kafah ya, jasmani dan rohani. Bukan ada dua. Itu kau secara dimensional. Jasmanimu ada di dimensi dunia. Rohanimu ada di dimensi akhirat. Berarti untuk memasuki akhirat hanya harus pakai roh, ilmu roh. Nah akal, kalau masuk akhirat nggak bisa, hanya dugaan penafsiran saja. Karena akal nggak bisa menembus akhirat. Banyak ceramah-ceramahnya di publik itu. Ada Ustadz Ustadz Abdul Somplak. Oh, saya nggak sebut nama kok. Ustadz Abdul Somplak itu kalau cerita akhirat, cerita agama nggak punya malu dia. Goblok tapi keminter. Bagi orang lain memang dianggap pinter. Makanya ya sebarkan uran-uran talib marifat ya. Kalau ini salah sudah pasti tangkap polisi loh. Kalau ini sudah nggak ilmiah sudah pasti tangkap polisi. Saya geber pun nggak satu pun yang berani nongol loh. Tentang syahadat nggak ada yang berani nongol. Tentang mengingat Allah nggak ada yang berani nongol.
tentang sholat yang mi'raj, nggak ada yang berani nongol ya. Coba ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di tengah-tengah kalian itu ada ini loh. Enggak mungkin kau langsung ke sini, enggak mungkin. Allah pun enggak mungkin ke sini, enggak mungkin. Kalau kau berhampiran dengan matahari sudah hancur dirimu, itu hukum. Maka yang mendatangimu bukan mataharinya, tapi sinarnya matahari yang dibawa oleh utusan. Nah, ternyata benar ya, bahwasanya utusan itu membawa wasilah yang diterangkan di Al-Maidah 35. Nah, orang sudah nggak tahu wasilah dan nggak mengakui utusan, nggak mengakui rasul. Ya, rasul itu ada setiap zaman. Kalau sudah nggak ada rasul, sudah menuju kiamat. Hanya saja nggak disebut rasul, tapi kadang dipanggil bang. Lah apa? Nah, ini kias. Kadang disebut mister. Apa? Oh, masalah gitu aja kok repot ya. Dia adalah orang yang bisa menjelaskan wasilah. Dan dia termasuk pembawa saluran gelombang wasilah. Itu yang harus kau cari. Bukan Tuhan di langit, kau nggak akan kenal ya. Ini bayangan orang-orang sholat yang menyembah Tuhan yang di langit. Itu karena nyambung tuh. Aduh. Kamu ya dengan panca inderamu melihat jarak 3 kilo aja sudah nggak mampu kok, betul nggak ya? Melihat, mendengar, merasa apa aja sudah nggak mampu. 3 kilo sudah nggak mampu. Atau di balik tembok aja loh sudah nggak lihat, iya nggak loh? Gimana kau mau menghampirkan sholatmu ke hadirat Allah Ta'ala di ars, di malik yaumiddin, di ujung langit akhirat tertinggi? Gak mungkin ya. Jadi fix ya. Banyak ulama, kiai, ustadz yang ceramah di YouTube, Facebook itu dusta. Kalau nggak percaya ya, pelajari ilmiahnya, uran-uran taklim ma'rifat ya. Kalau kau nggak kenal Allah di dunia, ya dunianya, dia bukan Allah yang di ars, bukan. Dia yang di dunia adalah utusannya saja. Bukan Allahnya ya. Tapi utusannya saja. Dia wujudnya manusia. Maka yang manusia bisa terlihat dong. Karena ada di dalam syahadat itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa kau bersaksi akan Allah kau ngikut Rasulullahnya? Nabi Muhammad Rasulullahnya. Karena kau nggak bisa bersaksi akan Allah tok, nggak bisa. Wajib lewat Rasulnya. Karena kau saksikan dengan panca inderamu. Panca indera nggak bisa melihat akhirat. Apalagi ujungnya akhirat. Akhirat sendiri berlapis-lapis ya. Kata Nabi ada 7 lapis dimensional. Nah, inilah ya kalau agama disampaikan oleh bukan ahlinya. Isinya dugaan, penafsiran. Indah memang. Kamu sholat akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Kamu begini-begini akan dibangun masjid di surga. Masya Allah. Loh, kamu kok senang sama surga cerita itu? Praktekmu sholat itu dapat apa? Sahadatmu sudah gak bersaksi. Loh. Kalau kamu berpikir tok aja loh, ada otaknya sedikit aja, otaknya udang aja loh. Kalau kamu gak goblok nemen-nemen loh, pasti mikir, iya ya, sahadat itu kan bersaksi, kenapa aku gak pernah bersaksi loh? Hebatnya mereka ya, wali-wali iblis ya, wali-wali setan ya. Yang kita saksikan adalah ayat-ayatnya di seluruh semesta ini loh, ngono. Pintere. Oh jelas bereset loh. Bereset akhirnya apa? Ketemu alibi kebohongan. Tentang kemana kebohongan lagi? Banyak ngaji tauhid. Sing nang Mojokerto, sing nang Surabaya aku ro kabeh, ngedabrus kabeh. Masih ayat. Jeneng klakson-klakson iki lho. Din. Iki wong goblok.
Nah, coba wani nerangno ilmiah seperti ini di publik. Semua orang ya, kalau nggak berani ilmiah, bukan pelaku ya, pasti dia berbekal pelajaran kitab, ya enggak loh. Enak dia, kenapa? Bersembunyi di balik tafsir, ya enggak. Ya enggak itu. Ono tahu namanya, tahu sifatnya, afalnya, itu teori. Itu teori ya. Sekarang saya tanya ya, mana ada orang yang bisa menerangkan secara ilmiah, teknis, menembus akhirat? Enggak satu pun yang nongol ya. Kalau cerita berdasar kitab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gampang itu gampang. Ayatnya gampang itu. Cerita teko tulisan, dalil, kemudian ditafsirno. Dan enggak ada beban, nek salah ya sepurane, Pak. Sepurane, Pak, ya saya salah tafsir. Ngono tok. Ya kalau bisa ini kau buktikan ya, ini adalah misalkan ya air racun misalkan ya. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, orang kalau nggak bisa membuktikan dan sesuai dengan kata-kata saya, protes karena ini sudah ke arah pembuktian. Tapi mereka hanya sebatas ke arah dugaan, ya enak. Diomong aja, niatmu kurang teguh sampean, gitu. Enak, gak pas ini ya, niat sampean kurang tepat. Gitu. Enak gak ada beban. Makanya ngaji di mana-mana bebas ya mereka, cuma ceramah. Apa nih modal ke arah-arapan? Ngaku Habib. Habib jancuk. Ya ta? Roto ya, bakon Habib, bakon kiai, bakon mursyid, bakon gus, bakon apa. Kalau kamu nggak ngerti makrifat, harusnya kamu tuh diam saja. Jangan jualan di depan orang. Menyesatkan orang dan sebagainya ya. Jadi, cobalah berpikir cerdas ya masyarakat Indonesia ya. Supaya kalian nggak tertipu mana yang asli, mana yang palsu. Berangkatlah dari rukun Islam yang pertama. Syahadat itu bersaksi. Yang bersaksi ya kalimat kerja ya, kalimat aktif. Harus ada yang disaksikan. Bukan teori, menjawab teori. Bukan. Kalau teori menjawab teori namanya retorika loh. Bahasa udah jelas ini, bahasa akademis loh ini. Bahasa ilmiah sekali loh ya. Demikian juga mengingat Allah. Enggak mungkin ya. Kau mengingat Allah dengan panca inderamu. Yang kau ingat harusnya adalah manusia utusannya. Jelas tak? Ini wajah tu wajah. Tapi enggak sekedar itu. Kalau kau mengingat orangnya tok syirik. Yang kau ingat adalah Allah lewat manusia itu. Karena dia pembawa gelombang wasilah. Dan selanjutnya dipadu dengan technical. Menyamakan frekuensi dan gelombang. Akhirnya apa? Gelombangmu sampai dengan ujungnya. Yaitu tersambung akan Allahu subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah ya. Wasilah itu satu tali ujungnya ada padaku. Aku pegang. Satu ujung talinya ada pada kekasihku. Dia pegang. Pegang di sana sama halnya kau pegang kepadaku. Sama itu. Itu teknik tinggi ya. Memanfaatkan getaran yang merambat lewat frekuensi yang sama. Atau menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah kalau kamu nggak tahu siapa ini. Kau nggak tahu syahadatmu ini ya. Rasul menafusikum ya. Ini Nabi Muhammad zamanmu sendiri loh ya. Bukan zaman 1500 tahun yang lalu. Nggak bisa kau saksikan. Kamu nggak tahu Nabi Muhammad zaman ini. Kamu nggak tahu Rasulmu zaman ini. Kamu nggak tahu pembawa wasilah zaman ini. Kamu nggak mungkin bisa sholat. Tunggang-tungging nggak dapat apa-apa. Cuman capek, bosen sama neraka wel. Buat apa? Coba ya. Pintunya neraka wel adalah kau akan sulit dikasih tahu. Karena apa? Kau sudah merasa hebat. Merasa benar, merasa sholat. Kamu nggak dapat hidayah tapi malah dapat balak. Terhijab kamu. Ya. Penyakitnya orang yang hobi sholat. Ya gak? Ya begal loh. Nah, bukannya tanda anil faksya'il wal mungkar. Bukannya tambah mengenal Allah, tapi tambah egonya yang tinggi. Ya betul. Aku mending
Saya tidak mengajarkan itu nggak sholat ya, tapi saya nggak pernah sholat begini. Apa? Polisi tangkap? Enggak, itu pribadi hak gue dong sama Tuhan ya. Saya nggak pernah sholat begini guys ya. Apa? Tapi saya nggak mengajarkan itu kepada orang. Itu pribadi saya. Kalian tetap sholat syariat seperti biasanya ya. Itu saya tidak melanggar hukum syariat ya. Tapi syariat bagi saya suka-suka gua dong. Iya nggak? Bebas dong. Aku rata sembahyang kayak awakmu. Apa? Oh itu hak saya sama Gusti Allah. Ditangkap polisi enggak? Enggak. Betul? Nah ini dia ya. Pak polisi ya, yang jeli ya. Ini permainan kata-kata tingkat tinggi ya. Ya. Jadi kamu tuh ketipu ya. Agama bukan seperti itu. Masa agama kok jungkruk gak jelas. Ditakoni Allah, siapa kau sembah? Allah katanya. Siapa kau ingat dalam salatmu? Allah katanya. Yang ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Wes, kelemun ya gak le? Ya bukan lagi. Jujur, apanya Allah yang kau ingat? Loh, kok ngono takon lho? Ya iya, aku takon jelas kok. Ya dah? Jadi aku jelas. Yang ku ingat dalam salatku adalah wajahnya. Ya gak le? Dan itu ada di dalam Quran gak? Ada. Ini wajah tuh, wajhiyah. Loh jelas ah? Lah kalau kamu gak tahu wajahnya gimana coba? Salat itu cuman angen-angen kau menyembah dirimu sendiri ya. Ya, jadi demikian ya, sebarkan ya video ini ya. Supaya orang tercerahkan ya, supaya bisa tersadar bahwa mereka ini tertipu atau ditipu ya. Oleh orang-orang yang menipu atau tertipu ya. Jadi inilah wali-wali setan ya, dakwah di mana-mana tapi bukan ahli makrifat. Tidak kenal Allah, tidak berserta Allah, pasti setan itu. Walaupun membaca kitab ya, walaupun bacaannya ta'awudnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man sopone uang kola ngomong nek wong iki wali setan. Aku roh, cuman pura-pura gak roh ya. Gampang itu. Kalau mau tahu bedanya mana wali Allah, mana wali setan ya. Gampang ya. Di sini semua praktek ya. Tapi bayar. Nah itu ya. Karena saya nggak mau orang sembarang datang ke sini. Orang yang nggak tahu sopan santun, nah pasti kami blokir. Orang yang mau tanya jawab, pasti saya blokir. Orang yang mau cerah apa? Pencerahan pasti saya blokir. Di sini bukan ilmu teori cerita, sama sekali nggak ada. Cocok silakan bawa uang ke sini, baru diramut, di treatment, diajari ya. Nggak perlu nanya, saya paling nggak suka ditanya-tanya ya. Kayak diinterogasi aja ya. Ya kalau 1-2 orang, ribuan orang ya. Kamu akan diajari, meskipun ini handphone ya. Ya itu ya, meskipun tidak sesuai dengan akalmu, kau harus menyamakan akalmu. Sulitnya kan itu ya. Ini sikat gigi ya, apa ya. Ya. Jadi silakan ya dipelajari uraian talek marifat ya, jangan nanya ke saya, pasti saya blokir ya. Kemudian jangan berharap gratisan, pasti saya blokir. Enggak perlu ditanya lagi, ini semua udah umum kok ya. Kata orang-orang itu setiap jualan agama. Loh, saya fair nggak nipu toh? Yang ditangkap polisi itu yang nipu. Makanya ada modus sama apa pun kata Gus Soleh. Sama apa tuh? Modus sama apa? Urusan wedoan apa namanya? Itu pokoknya. Cabul ya. Kalau nggak cabul modus itu makan polisi ya. Di sini nggak ada cabul, nggak ada modus. Saya ngomong di depan kok, itu. Ini sekarang 1 juta. Kalau besok saya naikkan, terserah aku dong. Iya nggak? Ini fair. Saya di depan, itu ngomong di depan. Bukan kemudian saya paksa ditipu-tipu orang saya tipu. Enggak, saya ngomong di depan kok ya. Ikuti aturan main taklim marifat kalau mau masuk taklim marifat ya. Jangan nanya ya kalau sesuatu itu masih kau gak paham. Kamu gak paham pun gak apa-apa ya. Paham syukur gak paham pun gak apa-apa.
Kamu cocok dan urut taklim marifat, silakan. Enggak cocok enggak apa-apa ya. Tapi ini ilmiah tinggi ya. Jadi ya, yang kau lihat ceramah-ceramah ulama itu bohongan semua itu. Paling gampang sebetulnya kamu tuh bisa tes ya. Gimana cara membuktikan akhirat? Gak mungkin iso, San. Kalau orang cita zikirnya dengan amalannya, tidak dengan tekniknya, gak mungkin itu benar. Termasuk orang cita sholat, tapi gak menerangkan teknik cara nyambungnya, gak mungkin itu. Ya. Walaupun kau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau nggak tahu caranya nggak akan sampai. Yang datang bukan Tuhan tapi genderuwo. Itu hukum itu. Kalau nggak Tuhan ya setan, ya bukan loh. Demikian juga sholat tahajudmu, sholat duha, sholat fardu. Kalau tidak tahu cara sholat yang nyambung akan Allah Ta'ala, teknisnya secara rohani ya, gak bakal nyambung. Logika saja ya. Yang diterima Tuhan yang maha sempurna, yang sempurna apa yang masih bejat? Yang diterima Allah yang sempurna, gak mungkin yang masih bejat ya. Jadi orang kalau sholat harusnya apa? Dibersihkan dulu, disucikan dulu. Nah sudah begitu baru bisa naik dimensi. Gimana kamu sholat jika belum dibersihkan, belum naik dimensi? Ya kan? Nah demikian juga zikir dan sebagainya. Jadi itulah ya, hampir seluruh ulama kiai ustadz itu salah semua ya. Salah semua. Silakan tanggapi urang taklim marifat ya, tapi yang ilmiah. Itu mereka penipu atau tertipu. Jadi agama tidak bisa kau pelajari di pesantren, tidak bisa. Di kuliah tidak bisa, di mana-mana tidak bisa, kecuali kau ketemu dengan utusan di zamanmu sendiri. Dan kau pelajari teknik wasilah, baru kau ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Clear? Saya dakwah di publik terbuka live ya. Silakan diukur, dianalisa ilmiahnya. Kalau ini bohongan, silakan didemo rame-rame ya. Berkumpul ya ulama dunia, kiai, ustadz, gus, habib, buya, mursyid ya. Demo Mr. TM. Tapi sekarang udah ganti nama. Nama saya ganti Habib Jancuk Maulana Hadratus Syekh Mr. TM. Ya. Ya kan? Oh iya, sakarep kok buju-bujuan kok ya. Gelar kan cuma buju-bujuan. Kopiah cuma buju-bujuan, aku gak ini apa-apa ya. Gak perlu gelar ya. Gelarku di hina orang gak apa-apa. Hadratus Syekh Maulana Habib Jancuk Mr. TM ya. Demikian ya, salam nalar sehat ya, salam taklim marifat, kebangkitan tasawuf ilmiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya.